Seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan soal wawasan kebangsaan TWK bertipe keluar dalam ujian CAT BKN. Soal 1. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena A. Tanpa dasar negara tidak memenuhi unsur negara. B. Dengan dasar negara banyak negara yang mengakui. C. Dasar negara menjadikan masyarakat menjaga ketertiban. D. Pemerintahan yang maju harus memiliki dasar negara. E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Pembahasan. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, perlu memiliki dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Tanpa dasar negara, maka penyelenggaraan negara tidak dapat dijalankan dengan baik, bahkan akan terjadi kekacauan atau konflik. Oleh karena itu, keberadaan dasar negara bagi suatu negara sangatlah penting dan perlu. Tanpa dasar negara, penyelenggaraan suatu negara akan berjalan tanpa arah yang jelas. Jadi jelas sekali di sini jawaban sebagai dasar pengatur penyelenggaraan negara. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar A. Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang. B. Tindak lanjut dari peristiwa Sumpah Pemuda. C. Sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan. D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. E. Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Pembahasan. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar ada keterwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan BPUPKI. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI diutarakan oleh para tokoh yang mengajukan ide atau gagasan tentang dasar negara. Mereka yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara dan berpidato pada sidang BPUPKI yaitu Soekarno, M. Yamin, dan Supomo. Jadi jelas sekali di sini ya. Jadi biar ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Kita lanjutkan soal nomor 3. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah A. Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. B. DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. C. Presiden memilih menteri-menteri di kabinet kerja. D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. E. Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK. Oke, kita lihat kata kuncinya di sini ya. Mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi kedudukan Pancasila ada macam-macamnya ya. Yang ini adalah pandangan hidup bangsa. Jadi opsi yang benar adalah opsi D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Pembahasan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Salah satu contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR.
Kehadiran presiden dalam peristiwa tersebut bukan kapasitasnya sebagai kepala negara, tetapi sebagai individu warga negara yang menghormati undangan orang lain. Menghadiri hajatan pernikahan merupakan bagian dari perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang termanifestasikan dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan warga negara sebagai pribadi. Jadi jelas ini ya, pandangan hidup berarti menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Kita lanjutkan soal nomor 4. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Perayaan hari besar agama dihadiri presiden dan semua pejabat negara. B. Presiden menghadiri undangan pesta pernikahan anak ketua MPR. C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari lain pulau. E. Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu opsi C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. Kalau ini dilihat dari dasar negaranya. Pembahasan Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai ideologi negara. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara, para pejabat negara mendasarkan kebijakan yang dibuat pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara, sehingga pelaksanaan atau jalannya ketatanegaraan dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, jadi di sini ya, warga dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang apabila terjadi ketidakcocokan atau terjadi tumpang tindih dan sebagainya. Itu bisa warga mengajukan uji material ya. Lanjut ke soal nomor 5. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadi kondisi A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. B. Penggunaan alat komunikasi yang canggih. C. Internet dalam keluarga sebagai kebutuhan. D. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan. E. Hubungan guru dan siswa semakin akrab. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. Pembahasan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia secara ideal mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktik nyata di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan kondisi ideal. Misalnya media sosial akan mempengaruhi bentuk pola silaturahmi dan dapat menurunkan kualitas hidup gotong royong di masyarakat. Kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai individu dalam kehidupan sehari-hari senantiasa didasarkan pada nilai-nilai baik yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, jadi jelas sekali di sini ya, terhadap penggunaan pesan singkat, otomatis dia akan memungkinkan terjadi kondisi menurunnya kualitas hidup gotong royong. Lanjut, soal nomor 6. Pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara karena perilaku tersebut A. Melanggar norma kesopanan. B. Dibolehkan pejabat di atasnya. C. Mendapat dukungan masyarakat. D. Melanggar ketentuan hukum. E. Menjadi kebiasaan masyarakat. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi
D. Melanggar ketentuan hukum. Pembahasan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi jelas di sini ya, melanggar ketentuan hukum kalau pejabat memanfaatkan mobil dinas untuk kegiatan pribadi yang sebenarnya itu tidak boleh. Lanjut soal nomor 7. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan wakil presiden atau menteri-menteri negara melalui A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. B. Memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet. C. Mengangkat menteri negara dari berbagai latar belakang. D. Mengusulkan gaji menteri negara secara proporsional. E. Penyediaan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Adalah opsi A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. Pembahasan. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia dalam penyelenggaraan jalannya pemerintahan negara mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk lembaga kepresidenan. Presiden dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jadi jelas di sini ya. Jadi sesuai dengan nilai-nilai tergandung dalam sila keempat. Sila keempat itu adalah berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini dapat melakukan komunikasi politik dengan wakil presiden atau menteri-menterinya melalui pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. Jadi bukan malah hal yang lain. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 8. Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila adalah A. Konvoi motor gede yang dilakukan oleh sekelompok orang. B. Premanisme yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. C. Vandalisme yang menyebabkan kotornya ruang publik. D. Radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu. E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama ya. Jadi merupakan salah satu contoh peristiwa yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM adalah opsi E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Kita cek pembahasan. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat kepada manusia secara kodrat, yang tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Melekat secara kodrat inilah yang membedakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak yang lain. Pancasila sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia. Jadi jelas sekali di sini ya, kalau aksi teroris di sini apalagi menimbulkan jatuhnya korban meninggal dunia, itu sudah kita merenggut hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Nah, terutama yang hal-hal yang lain opsi A dengan sampai D ini kurang tepat ya. Ini jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Salah satu perbedaan praktik sistem demokrasi Pancasila di Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru dan reformasi diantaranya adalah dalam hal A. Pengambilan keputusan, B. Pelibatan rakyat, C. Keterbukaan, D. Transparansi, E. Kebebasan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama ya. Salah satu perbedaan praktik sistem demokrasi
Jadi masa Orde Baru dengan reformasi adalah terletak pada opsi B, pelibatan rakyat. Pembahasan. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dalam demokrasi Pancasila, pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu bagian penting yang harus dilaksanakan. Jadi jelas perbedaannya ya. Jadi pada masa reformasi sudah ada perubahan di pelibatan rakyat. Jadi di sana sudah disediakan pemilu secara langsung. Kalau dulu kan melalui wakil rakyat saja. Sekarang pemilihan presiden sudah dilakukan secara langsung oleh rakyat sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila adalah: A. Terlambat membayar pajak kendaraan. B. Tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan. C. Memanfaatkan ruang publik untuk bercengkrama. D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. E. Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Nah, ini adalah kategori kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, kita cek pembahasan. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaannya, hak yang dimiliki oleh warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jelas sekali di sini kalau kita menggunakan trotoar jalan untuk berjualan, otomatis mengambil hak orang lain yang harusnya dia berjalan di atas trotoar. Jadi keselamatannya juga kita harus jamin. Jadi biar tidak kita merenggut hak warga negara. Jelas ya? Lanjut soal nomor 11. Berikut ini merupakan salah satu contoh norma yang berlaku pada masyarakat di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah: A. Perintah memakai helm mengendarai motor. B. Larangan membuang sampah ke sungai. C. Perintah membayar berbagai macam pajak. D. Larangan menerima uang saat pilkada. E. Perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama ya. Nah, ini kata kuncinya adalah contoh norma yang berlaku di masyarakat. Jadi opsi yang benar adalah opsi B. Larangan membuang sampah ke sungai. Jadi hampir semua daerah ya menerapkan larangan membuang sampah ke sungai, itu merupakan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, pembahasan norma adalah ketentuan yang warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan tatanan dan tingkah laku yang sesuai aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma dibuat salah satunya bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Jadi jelas sekali ya, kalau perintah memakai helm itu biasanya tidak termasuk norma yang berlaku di masyarakat. Jadi itu adalah kewajiban kita memakai helm, kewajiban kita membayar pajak, ya, kewajiban kita tidak menerima uang saat pilkada. Jadi kewajiban kita itu untuk memiliki kartu tanda penduduk, saking bermanfaatnya seperti itu. Ya, jadi itu bukan termasuk norma yang berlaku di masyarakat. Jadi jelas ya. Lanjut ke soal nomor 12. Nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: A. Sikap rela berkorban yang tinggi. B. Keinginan untuk merdeka yang kuat. C. Kecerdasan tinggi para pendiri negara. D. Keterlibatan semua komponen bangsa. E. Kerjasama yang baik dengan Jepang. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A. Sikap rela berkorban yang tinggi. Pembahasan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 melalui proses sejarah yang panjang.
Melalui sidang BPUPKI naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 berhasil dirumuskan. Ada banyak nilai yang dapat dipetik dari proses sejarah tersebut. Salah satunya adalah yang menonjol ini ya, sikap rela berkorban dari para pendiri negara, yaitu yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, yaitu sebagai A. Sumber hukum material di Indonesia, B. Perundang-undangan yang tidak boleh diubah, C. Acuan pengembangan hukum di Indonesia, D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia, E. Dasar falsafah hukum di Indonesia. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jadi kedudukan Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum ya. Ingat kata kuncinya sistem hukum. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum yang tertinggi di Indonesia. Artinya tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar RI 1945. Dalam hal ini, yang berada di bawahnya itu harus tunduk dengan Undang-Undang Dasar RI, nggak boleh bertentangan seperti itu. Jadi jelas ini ya. Jadi kedudukan UUD 45 dalam sistem hukum adalah hukum tertinggi di Indonesia, yaitu opsi D. Lanjut ke soal nomor 14. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia mengandung makna bahwa A. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. B. Semua peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional yang dibuat harus berdasarkan pada undang-undang. C. Komponen peraturan perundang-undangan merupakan satu bagian dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. D. Pembuatan peraturan perundang-undangan dapat bertentangan dengan aturan yang di atasnya asalkan wajar. E. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia harus mendasarkan pada keinginan pemerintah. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama ya. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi opsi yang benar adalah opsi A. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi baik undang-undang maupun peraturan yang lain harus tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Jadi jelas ya. Nah, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang mendasarinya. Selain di samping asas yang bersifat umum dan bersifat khusus, agar tidak terjadi pertentangan antara peraturan perundangan, maka dibuatlah tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna A. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, B. Tujuan negara Indonesia merdeka, C. Kemerdekaan Indonesia telah diraih, D. Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan, E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Nah, pembahasan kita cek dulu kalau di sini adalah alinea kedua. Nah, bunyi alinea kedua adalah dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan seluruh rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, setiap isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memiliki isi dan makna. Alinea kedua yang berisi pernyataan perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dalam alinea kedua ini ada makna konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi bahwasannya perjuangan kemerdekaan itu telah selesai. Ya, setelah selesai, sudah diproklamirkan kemerdekaan berarti perjuangan telah selesai. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 16.
Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudannya diantaranya adalah A. Pembangunan nasional di segala bidang, B. Pembentukan TNI dan kepolisian, C. Pembentukan Kementerian Pertahanan, D. Adanya pendidikan bela negara, E. Adanya konsep wawasan Nusantara. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Ini kata kuncinya ya. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, opsi yang benar adalah B. Pembentukan TNI dan kepolisian. Dialah fungsinya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memuat 4 pokok pikiran. Keempat alinea masing-masing mengandung cita-cita luhur dan filosofis. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan TNI dan kepolisian yang bisa menjaga masyarakat. Jelas ya. Lanjut ke soal nomor 17. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 terlihat pada A. Adanya negara-negara bagian dalam wilayah Indonesia, B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota, C. Anggaran pemerintah provinsi semuanya dari pemerintah pusat, D. Provinsi berlaku sebagai negara bagian yang mandiri dan otonom, E. Menteri negara tidak boleh ikut campur pemerintahan daerah. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Ini menandakan bahwa bentuk negara Indonesia ya, bentuk negara adalah negara kesatuan. Berarti dari wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, pembahasan. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang lebih sering disebut negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Pasal 1 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan salah satunya dapat dicermati dari adanya desentralisasi kekuasaan. Jadi jelas sekali di sini ya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Kedaulatan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, B. Keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan publik, C. Adanya partai politik sebagai peserta dalam pemilu, D. Adanya pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, E. Adanya pemilihan kepala daerah secara serentak. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Pembahasan. Kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat yang mengandung makna bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat sebagai salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat. Negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk melaksanakan kekuasaan. Nah, salah satu perwujudannya di sini ya, dengan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Lanjut ke soal nomor 19. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikenal adanya konsep warga negara dan penduduk. Perbedaan di antara keduanya adalah A. Status atau kedudukannya, B. Kartu identitas yang dimiliki, C. Tempat dan waktu kelahiran, D. Waktu tinggal di wilayah negara, E. Asal-usul keturunan orang tua.
Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jawaban yang benar adalah opsi A, status atau kedudukannya. Nah, pembahasan. Penduduk dan warga negara merupakan dua konsep yang berbeda. Penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Nah, pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang membedakan antara warga negara dan penduduk adalah status dan kedudukan yang dimiliki. Jadi jelas ya, kalau penduduk cakupannya lebih luas. Jadi ada penduduk, di bawah penduduk itu ada warga negara dan bukan warga negara, seperti itu. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 20. Berikut merupakan salah satu alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. B. Agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali dan sejahtera. C. Agar terwujud pemerintah yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. D. Mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman. E. Agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga dan dapat dikendalikan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jadi, berikut merupakan salah satu alasan perlu keterlibatan ya. Jadi kita perlu terlibat dalam di bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya adalah opsi C, agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Kalau kita aja sebagai warga negara tidak mendukung pembangunan nasional, kan tidak akan berjalan dengan mulus. Nah, pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur dengan jelas tentang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, warga negara perlu terlibat dalam upaya pertahanan dan keamanan agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 21. Pembatasan masa jabatan presiden sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perspektif demokrasi merupakan perwujudan A. Rekrutmen politik terbuka, B. Penegakan supremasi hukum, C. Rotasi kekuasaan negara, D. Akuntabilitas pemerintahan, E. Pelaksana pemerintahan. Oke. Kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi C. Rotasi kekuasaan negara. Pembahasan. Lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, fungsi dan kewenangannya diatur dalam UUD NRI. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah diatur. Nah, lembaga kepresidenan sebagai salah satu penyelenggara negara, fungsi dan kewenangannya juga diatur dengan jelas. Salah satu aturan itu adalah adanya pembatasan masa jabatan presiden. Nah, hal itu dimaksudkan agar terjadi rotasi kekuasaan dan tidak adanya kekuasaan yang permanen yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Nah, hal itu kita siasati. Jadi biar tidak korupsi malah merajalela, ada kekuasaan yang turun-temurun, ada seperti itulah. Jadi itu perlu dibatasi ya, jadi biar ada rotasi. Lanjut soal nomor 22. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang memiliki kewenangan sebagai berikut. A. Memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan. B. Memilih presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri negara dalam satu paket. C. Melaksanakan pemilihan umum yang dapat diwakilkan kepada pemegang hak adat. D. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari partai politik. E. Menetapkan pemenang berdasarkan jumlah suara dari hitung cepat. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A. Memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan. Nah, itulah salah satu kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum.
Nah, pembahasan ada banyak lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia. Nah, KPU atau Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara. Kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPU adalah memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan. Jadi itu ditetapkan. Jadi berdasarkan dari pemilu yang telah dilaksanakan lalu ditetapkan oleh KPU. Nah, kalau di sini opsi E ya, menetapkan pemenang berdasarkan jumlah quick count atau hitung cepat, itu salah. Memilih anggota MPR itu bukan. Jadi bukan wewenang KPU ya. Terus opsi C, melaksanakan pemilihan umum yang dapat diwakilkan kepada pemegang adat. Nggak mungkin, itu tugas KPU. Opsi B, memilih wakil presiden dalam satu paket, nih salah ya. Jadi jelas sekali sih ya, memilih DPD yang berasal dari calon perorangan. Jadi itulah yang akan ditetapkan oleh KPU. Jelas ya. Lanjut ke soal nomor 23. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum nasional sendiri yang berbeda dengan negara lain. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga yang melaksanakan kegiatan pembuatan hukum adalah A. MPR dan DPR, B. KY dan Presiden. KY ini adalah Komisi Yudisial. C. MA, Mahkamah Agung dan DPR. D. DPR dan Presiden. E. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oke, kita cek jawabannya. Sudah jelas sekali ya. Jawabannya adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pembuatan hukum adalah opsi D, yang membuat adalah DPR dan Presiden. Nah, pembahasan, Indonesia adalah negara yang mendasarkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum. Nah, sistem hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, salah satu ketentuan hukum yang ada mengatur tentang lembaga negara. Nah, lembaga melaksanakan kegiatan pembuatan hukum adalah DPR dan Presiden. Jadi bukan lembaga lain ya. Jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 24. Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutuskan pembubaran partai politik dilaksanakan oleh A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tinggi, C. Komisi Yudisial, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang paling tepat adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi jelas sekali ya. Nah, pembahasan sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kewenangan lembaga pengadilan di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, salah satu lembaga pengadilan yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutuskan pembubaran partai politik. Jadi bukan lembaga yang lain ya. Lanjut ke soal nomor 25. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama antar bangsa sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk A. Membina dan menegakkan perdamaian dunia, B. Memenuhi berbagai kebutuhan warga negara Indonesia, C. Mengatur kehidupan warga negara yang berada di luar negeri, D. Membangun perekonomian dan stabilitas keamanan negara, E. Mendapatkan dana pembangunan di dalam negeri. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A. Membina dan menegakkan perdamaian dunia. Nah, pembahasan, Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia berperan serta dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia memang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Salah satu tujuan kerjasama tersebut adalah untuk membina dan menegakkan perdamaian dunia. Nah, selain itu, untuk memperjelas, kita lihat dulu ya, dalam alinea itu ada berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, di sini ada kata-kata melaksanakan ketertiban dunia.
Jelas ini yang merupakan tujuan dari terbentuknya negara Indonesia. Nah, ini adalah bagian dari alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi jelas sekali di sini kenapa jawabannya adalah opsi A, bahwa keterlibatan Indonesia dalam kerjasama adalah membina dan menegakkan perdamaian dunia. Kita lanjut ke soal nomor 26. Setiap orang yang memiliki perkara hukum di pengadilan didampingi oleh penasihat hukum, baik yang berasal dari organisasi IPHI, LBH maupun IKADIN. Hal ini terkait untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Karena A. Adanya mafia peradilan yang sulit dikendalikan. B. Adanya peluang penyuapan dalam kasus hukum. C. Adanya proses penegakan hukum yang sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat. D. Adanya tunggakan perkara hukum yang sangat banyak. E. Adanya penegak hukum yang kurang profesional. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi C. Adanya proses penegakan hukum yang sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat. Jadi gini ya, makanya setiap orang yang memiliki perkara hukum itu harus didampingi oleh penasehat hukum, itu baik yang berasal dari organisasi IPHI atau organisasi lainnya. Salah satunya ini karena adalah proses penegakan hukum itu biar sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat. Nah, kita cek pembahasan. Sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat, bangsa yang bebas adalah agar yang pertama adalah masyarakat dan individu bebas dari penindasan, baik penindasan dari luar atau bangsa lain maupun penindasan dari dalam oleh para penguasa, juga penindasan antara sesama anggota masyarakat. Yang kedua, masyarakat tidak diperlakukan secara otoriter. Penguasa tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Nah, penguasa tidak boleh menjelma atau mempersonifikasikan diri sebagai hukum. Nah, kebebasan dan kemerdekaan individu tidak boleh ditentukan oleh kehendak atau keinginan penguasa. Nah, ya, maka dari itu perlu sekali pendampingan dari penasihat hukum ya, baik berasal dari organisasi yang sudah disebutkan tadi. Kita lanjut ke soal nomor 27. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terus dilakukan. Tetapi para pejabat negara seolah tidak takut melakukan korupsi. Belum efektifnya penegakan hukum dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh A. Anggaran negara yang terus semakin membesar. B. Perekonomian negara tidak stabil memberikan peluang korupsi. C. Perilaku aparatur hukum yang kurang tegas. D. Sikap dan perilaku aparatur yang menghambat pembangunan nasional. E. Peran serta masyarakat yang sangat kurang. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi C. Perilaku aparatur hukum yang kurang tegas. Nah, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum itu sendiri. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan agar terjaminnya perlindungan hukum, keadilan dan kedamaian dalam bermasyarakat dan bernegara. Terlebih jika ini berkaitan dengan perilaku aparaturnya. Nah, jadi jelas sekali di sini belum efektifnya penegakan hukum dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh ya perilaku aparatur hukum yang kurang tegas. Kita lanjut ke soal nomor 28. Berkaitan dengan karakteristik yang dimilikinya, penerapan otonomi daerah seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dimasukkan dalam kewenangan wajib. Kewenangan wajib tersebut terkait dengan A. Kedudukan dan peran pemerintah daerah, B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat, C. Fungsi dan tugas pokok pemerintah pusat, D. Fungsi dan tugas pokok pemerintah daerah, E. Aturan dan kebijakan pemerintah pusat. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. Nah, sesuai dengan bab 6 pemerintahan daerah, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah mempunyai beberapa kewenangan yang sudah diatur dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di antaranya kewenangan itu adalah kewenangan wajib terkait kedudukan dan peran pemerintah daerah. Nah, itu jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 29.
Berdirinya Budi Utomo menandai lahirnya kebangkitan nasional karena organisasi ini memiliki ide dasar agar bangsa Indonesia mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatan sendiri. Gagasan Budi Utomo tersebut selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya A. Pegawai baru bagi pemerintah, B. Kaum terpelajar Indonesia, C. Kesadaran kaum pribumi untuk merdeka, D. Berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan, E. Keinginan untuk Indonesia merdeka sekarang juga. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi D. Berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan. Nah, lahirnya Budi Utomo itu tanggal 20 Mei 1908. Menandai lahirnya pergerakan perjuangan Indonesia yang bersifat organisasi. Nah, gagasan Budi Utomo pada tahun tersebut menggugah dan mendorong lahirnya berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi ceritanya seperti ini ya. Setelah berdiri Budi Utomo itu berbondong-bondong itu terlahir organisasi sosial politik itu untuk keperluan kemerdekaan. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 30. Sumpah Pemuda tidak dapat lepas dari organisasi kemudaan yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang didirikan pada tahun 1926. Nah, para pemuda menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan berhasil tanpa A. Semangat pemuda Indonesia, B. Hadirnya kaum muda yang terpelajar, C. Pergerakan politik pemuda Indonesia, D. Persatuan bangsa Indonesia, E. Kerja keras. Oke, jelas sekali di sini ya. Para pemuda menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan berhasil. Apapun perjuangan tidak akan berhasil apabila tanpa persatuan bangsa Indonesia, yaitu opsi D. Nah, Sumpah Pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 dikenal sebagai Orde Penegas yang menjadi cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia. Nah, bagi para pemuda, kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa Indonesia menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 31. Sebagai perwujudan semangat kebangsaan kolektif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, maka tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Hal ini karena Budi Utomo merupakan A. Organisasi yang didirikan oleh kaum terpelajar, B. Organisasi yang didukung oleh pemerintah Belanda, C. Organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan, D. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Belanda kepada Indonesia, E. Organisasi politik yang menentang kolonial Belanda. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang paling tepat adalah opsi C. Organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan. Pembahasan. Menurut Van de Penter, Indonesia bagaikan wanita cantik yang baru bangun dari tidurnya. Semangat kebangsaan dimulai dari Budi Utomo sebagai organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan. Soal nomor 32. Untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia secara bersama-sama hendaknya memiliki komitmen dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk A. Melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba, B. Menolak paham intoleransi, C. Menolak segala bentuk kekerasan, D. Menghindari perbuatan yang tercela, E. Menolak paham radikalisme. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A. Melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Nah, kenapa ini bisa sebagai jawaban yang paling tepat ya? Kita cek pembahasan.
siswa dapat mempunyai komitmen kebangsaan secara kolektif untuk memperkuat NKRI yang berupa ancaman non-fisik, yaitu penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap generasi muda. Nah, jadi itu ya. Jadi di sini yang lebih ditekankan kata kuncinya adalah kehidupan siswa. Jadi kehidupan siswa itu masa depannya sangat penting. Jadi di sini yang akan menjadi yang paling tepat adalah melawan bentuk penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau ini bisa kita lawan, otomatis yang opsi yang lain itu secara berkelanjutan bisa kita tolak seperti itu ya. Jadi yang paling tepat di sini konteksnya dalam kehidupan siswa. Siswa itu adalah sebagai generasi muda. Jadi generasi muda ini harus diselamatkan dengan apa? Dengan melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Dengan ini kita bisa memperkuat NKRI Indonesia, bangsa Indonesia secara bersama-sama hendaknya memiliki komitmen, kita sebagai siswa komitmen secara integritas seperti itu. Nah, lanjut soal nomor 33. Salah satu semangat dalam mewujudkan cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni semangat perdamaian dan semangat Pancasila. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk A. Melawan segala bentuk kemaksiatan, B. Belajar bersama mengerjakan soal ujian, C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme, D. Menghindari perbuatan yang tercela, E. Bersama-sama menghadapi ketidakadilan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Pembahasan cinta tanah air dan bangsa dalam konteks NKRI, maka siswa harus menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Kekerasan dan radikalisme harus dihindari karena dapat merusak perdamaian dan semangat Pancasila. Peserta didik perlu memiliki komitmen cinta tanah air untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jelas ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi C. Segala bentuk kekerasan dan radikalisme harus kita tolak. Lanjut soal nomor 34. Semangat dan komitmen kebangsaan diperlukan untuk memperkuat NKRI melalui bela negara. Dalam konteks kehidupan bernegara, yang dapat dilakukan oleh siswa adalah bela negara, yaitu A. Memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan hukum lainnya. B. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjaga nama baik sekolah. D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. E. Menjaga nama baik dan kehormatan bangsa dan negara. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Nah, pembahasan. Konsep bela negara dapat dilakukan sesuai profesi masing-masing. Dalam hal ini, seorang siswa menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Bagi siswa, menuntut ilmu merupakan bentuk bela negara demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi, jelas sekali kenapa opsi D ini yang paling tepat. Ya, kita lanjut soal nomor 35. Salah satu implikasi kebijakan otonomi daerah yang dikembangkan di Indonesia adalah A. Pemerintah pusat tidak lagi berkewajiban memberikan anggaran kepada daerah. B. Daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya. C. Terjadinya pemusatan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. D. Hanya putra-putra daerah yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerah. E. Pemilihan kepala daerah melalui perwakilan secara demokratis. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi B. Daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya. Pembahasan.
sesuai dengan pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pemerintah daerah. Yang pertama, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selalu berdasarkan undang-undang. Jadi jelas di sini ya. Jadi pemerintah pusat tidak lagi berkewajiban memberikan anggaran kepada daerah, itu tidak benar. Opsi C, terjadinya pemusatan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah, tidak benar sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Opsi D, hanya putra pada daerah, ini juga tidak benar. E, pemilihan kepala daerah melalui perwakilan secara demokratis, tidak benar. Jadi yang paling tepat adalah daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya. Jadi sudah dikasih kebebasan ya dari pusat untuk daerahnya supaya lebih kreatif. Soal nomor 36. Prinsip yang menyatakan kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan disebut dengan prinsip dari A. Ketahanan nasional, B. Wawasan Nusantara, C. Nasionalisme Indonesia, D. Kebineka-tunggal-ikaan, E. Keadilan sosial. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi B. Wawasan Nusantara. Pembahasan. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa dan negara Indonesia yang memandang Indonesia merupakan satu kesatuan di bidang ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Jadi jelas sekali yang dijelaskan di sini ya. Prinsip ini menyatakan prinsip dari wawasan Nusantara. Nah, kita lanjut ke soal nomor 37. Salah satu faktor pemersatu bangsa adalah bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pengaturannya dalam undang-undang bertujuan untuk memperkuat NKRI, yaitu A. Menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Menjaga kesatuan TNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, C. Menjaga wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, D. Menjaga pulau-pulau terpencil dari pengakuan negara lain, E. Memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang paling tepat adalah opsi E. Memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sesuai pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sangsaka merah putih, maka bendera sebagai salah satu identitas bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lain. Jadi jelas sekali di sini ya, pengaturannya dalam undang-undang itu tujuannya adalah memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membedakan dengan negara kita dengan negara yang lain. Lanjut soal nomor 38. Salah satu faktor penghambat di mana terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sumber utama konflik tersebut tercermin dalam perilaku A. Fanatisme dalam menjalankan semua agamanya, B. Persaingan untuk memperoleh tempat tinggal, C. Pertukaran kesenian antar daerah, D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya, E. Kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. Kita cek pembahasan.
merupakan hal yang tidak boleh terjadi karena merupakan salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik antar kelompok masyarakat merupakan salah satu yang dapat membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia ketika suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 39. Setiap pelajar dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun dan menjaga kesatuan nasional. Salah satu caranya adalah A. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, B. Meningkatkan penguasaan terhadap pengetahuan umum, C. Mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, D. Mengembangkan sikap saling menghormati semua agama, E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Pembahasan sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yaitu upaya bela negara yang dapat dilakukan melalui PKN, wajib militer, masuk menjadi anggota TNI atau Polri, dan sesuai profesi masing-masing. Nah, di sini sasarannya adalah sebagai seorang pelajar, maka tetap dapat berpartisipasi, misalnya dengan menjadi anggota pramuka. Lanjut soal nomor 40. Kesalahpahaman antar kampung atau antar suku dapat memicu konflik dua pihak yang berselisih. Pendekatan yang hendaknya dibangun secara terus-menerus adalah A. Membiarkan setiap kelompok untuk menyadari kesalahannya, B. Diterapkan hukuman yang maksimal biar tidak terulang, C. Pemerintah menjadi penengah agar konflik cepat selesai, D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang, E. Menempatkan petugas keamanan di lokasi yang rawan. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Pembahasan. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dapat dipengaruhi oleh kesalahpahaman antar kampung atau antar suku. Untuk itu, perlu dibangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Kesadaran bahwa kita memang memiliki perbedaan, tetapi perbedaan tidak menjadi suatu perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lanjut soal nomor 41. Senjata adat ini merupakan alat untuk menebas atau memotong rumput bagi masyarakat Madura untuk memberi makan ternak sapi. Tetapi tidak jarang senjata ini pun digunakan sebagai alat untuk berperang antar individu. Senjata adat yang dimaksud adalah A. Kujang, B. Celurit, C. Mandau, D. Parang, E. Sabit. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Ini semua pasti tahu ya. Jadi untuk adat Madura, yang paling tepat adalah opsi B. Celurit. Pembahasan. Keberagaman suku bangsa Indonesia dalam hal senjata tradisional terdiri dari bermacam-macam dan nama yang berbeda pula. Meski memiliki nama berbeda tetapi memiliki persamaan tujuan sesuai asal daerahnya masing-masing. Lanjut ke soal nomor 42. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat seperti kerja bakti, membantu bencana alam dan yang lainnya didasarkan oleh sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia yang bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah dan kewilayahan saja. Karena A. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yakni gotong royong. B. Kita semua sama sebagai bangsa Indonesia. C. Merupakan perwujudan Sumpah Pemuda. D. Dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. E. Sebagai kewajiban warga negara Indonesia.
Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yakni gotong royong. Pembahasan. Bentuk-bentuk kerjasama bukan hanya didasarkan oleh ikatan daerah dan kewilayahan saja, karena sudah menjadi tradisi masyarakat sejak dulu. Bangsa Indonesia dikenal memiliki tradisi yang bermacam-macam dalam kehidupan masyarakat. Lanjut soal nomor 43. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Guru dapat melakukan upaya untuk membina persatuan dan kesatuan siswa antar sekolah dengan A. Melaksanakan upacara bendera dengan tertib, B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah, C. Mengembangkan sikap saling menghormati perbedaan agama, D. Membina pergaulan tanpa membedakan status sosial, E. Menggalang kegiatan pramuka. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Nah, di sini ya, kata kuncinya menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini ya, salah satunya adalah nilai persatuan ya. Jadi kenapa jawabannya ini adalah opsi B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Kita cek pembahasannya. Salah satu proyeksi nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan siswa antar sekolah dengan membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Apa sebabnya seperti itu? Nah, dengan adanya komunikasi, maka segala permasalahan yang mungkin timbul akan dapat diminimalisir. Jadi jelas ini ya, kita bentuk forum komunikasi. Nah, lanjut ke soal nomor 44. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Seorang guru PPKN harus mampu membina siswanya agar berperilaku sesuai semangat Sumpah Pemuda, yaitu A. Prinsip penghargaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan, B. Prinsip multikultural dalam berkebudayaan dan berbahasa, C. Prinsip pengakuan dominasi kebahasaan Melayu di sekolah, D. Kemitraan egaliter antar suku bangsa dalam berbahasa Indonesia, E. Berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi E. Berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan. Pembahasan. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ini merupakan perwujudan dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ini harus dilakukan sejak dini dan guru harus membina siswanya dan dimulai dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan mereka. Dengan apa? Dengan berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang mereka lakukan. Jadi jelas ya. Lanjut ke soal nomor 45. Pemerataan hasil pembangunan di Indonesia masih belum merata. Hal ini ditunjukkan oleh adanya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan belum menurun secara signifikan. Nah, dalam upaya mewujudkan persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka kebijakan yang tepat adalah A. Memenuhi kebutuhan pangan penduduk melalui impor beras, B. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, C. Menggalakkan program zakat tanpa pandang bulu, D. Menjaga stabilitas harga melalui mekanisme pasar, E. Meningkatkan akses masyarakat kepada pelayanan produksi. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi B. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Pembahasan. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran merupakan salah satu bentuk prinsip persatuan dalam keberagaman sosial ekonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi salah satunya ini ya, dengan menciptakan lapangan kerja. Jadi pemerataan hasil pembangunan di Indonesia itu akan merata, akan lebih merata gitu loh.
Lanjut soal nomor 46. Sebagai bangsa majemuk, perbedaan kebiasaan di antara masyarakat sepatutnya disikapi secara bijak oleh masyarakat itu sendiri. Sikap bijaksana dikembangkan agar A. terbentuk persatuan dan kesatuan di daerah setempat, B. terbina ketahanan nasional yang kuat di daerah, C. tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram, D. terjadi penyelesaian permasalahan di masyarakat, E. tidak terjadi kerusuhan komunal di masyarakat. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi C. Tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Pembahasan. Sikap bijak perlu dikembangkan dalam kaitannya dengan prinsip harmoni dalam keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman. Jadi ini ya. Jadi yang benar tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Lanjut soal nomor 47. Berikut ini yang menjadi faktor pendukung terbinanya integritas nasional, yaitu A. Sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan, B. Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, C. Wilayah negara Republik Indonesia yang begitu luas, D. Masih besarnya ketimpangan pembangunan, E. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa dari pengaruh budaya asing. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A. Sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Pembahasan. Pengalaman sejarah dapat menjadi faktor pembentuk integritas nasional karena merupakan motivasi dalam bela negara. Suatu bangsa yang mengalami sejarah perjuangan bangsa akan semakin mempertebal motivasi dalam bela negara. Lanjut soal nomor 48. Kebijakan pemerintah yang ditunjukkan Soal nomor 48. Kebijakan pemerintah yang ditunjukkan untuk mengatasi segala ancaman yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan strategi dalam menghadapi ancaman di bidang A. Ideologi, B. Politik, C. Ekonomi, D. Sosial budaya, E. Pertahanan dan keamanan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A. Ideologi. Pembahasan. Ancaman merupakan sesuatu yang bersifat menggugah secara konsepsional dan berasal dari luar negeri. Untuk itu, kebijakan pemerintah sekaligus strateginya di bidang ideologi sangat diperlukan karena tidak kalah berbahayanya dibandingkan ancaman fisik. Jadi jelas ya kenapa di sini ancaman di bidang ideologi jawabannya. Lanjut ke soal nomor 49. Ancaman terhadap ideologi negara melalui bidang ekonomi semakin relevan untuk diwaspadai. Hal itu diantaranya dipicu oleh sentimen masyarakat terhadap kebijakan yang memberikan peluang usaha terhadap pihak asing dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Solusi yang tepat untuk mengatasinya adalah A. Meningkatkan mutu pendidikan dan karakter masyarakat, B. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat marginal, C. Penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, adil, dan jujur, D. Menanggulangi kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan, E. Pemberantasan terorisme dan gerakan separatis dari luar negeri. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi D. Menanggulangi kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Pembahasan. Tugas pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan di bidang ekonomi seperti penanggulangi kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap negara di bidang ekonomi. Masalah ekonomi sangat mendesak untuk diatasi secara komprehensif. Lanjut soal nomor 50. Teknologi informasi
telah menghadirkan media massa yang dapat mempengaruhi pola pikir karena dapat menggiring opini masyarakat yang memberikan implikasi ideologis, yaitu A. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat, B. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri, C. Lenyapnya identitas kultural, nasional dan lokal, D. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme, E. Cenderung pragmatisme dan keinginannya serba instan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi B. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Pembahasan. Pengaruh media sosial dewasa ini sangat luar biasa. Beredarnya hoax dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan menggiring opini yang berimplikasi ideologis. Hal ini dapat menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Ini sangat membahayakan dan harus segera diatasi.